tahun di sini bersama anak-anak. Nah, karena di tahun ajaran baru pemerintah Kota Surabaya menginginkan semua sekolah baik SDS ataupun SDN akan menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Maka tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Fitri tentang Kemendikbud. Maka saya akan menjelaskan tentang keberagaman PDPD atau peserta didik penyandang disabilitas, atau juga ada yang bilang PDBK, peserta didik berkebutuhan khusus, seperti itu. Karena pada saat PPDB nanti tidak hanya guru kelas 1B yang menjadi panitia biasanya, tapi semua guru juga biasanya dilibatkan. Maka dari itu guru kelas 5 dan 6 juga diusahakan untuk belajar biar lebih tahu, oh anak ini seperti apa. Kadang walaupun kita sendiri belum punya anak berkebutuhan khusus, tapi kan menjadi guru itu kadang instingnya sudah ada. Melihat anaknya, oh itu sepertinya dari gayanya, dari bicaranya, dari anggota tubuhnya itu biasanya kita sebagai guru itu sudah punya insting mau arah kemana. Materi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang 3 materi ya. Yang pertama yaitu klasifikasi ABK, karakteristik ABK dan cara penanganannya. Yang pertama yaitu klasifikasi ABK dulu. Nah, di sini klasifikasi ABK itu ada 2 Bapak Ibu guru. Yang pertama anak ABK permanen dan yang kedua anak ABK temporer. Apa itu ABK permanen? Yaitu memang dari bawaannya sebelum pada saat ibu itu mengandung, melahirkan, ya, pranatal, prenatal dan postnatal itu sudah bisa mempengaruhi anak itu mengalami gangguan permanen dari internalnya. Dan ada juga ini ABK temporer yang memang hambatannya itu disebabkan oleh faktor eksternal. Bisa tadi karena faktor ekonomi, anaknya tidak sekolah atau apa, itu termasuk ABK temporer. Nah ini, apa itu ABK permanen? Nah itu, contoh dari anak dengan klarifikasi ini adalah anak dengan disabilitas penglihatan yang memang dari sana, anak dengan disabilitas pendengaran, anak dengan disabilitas intelektual, anak dengan disabilitas fisik, ADHD dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri. Ada 4 hal ya, mengandung fisiknya, mentalnya, sensorisnya juga seperti itu. Yang ini juga temporer, anak dalam klarifikasi ini tidak memiliki disabilitas pada diri mereka. Makanya secara fisik anak itu normal, tidak tangannya lengkap, itunya lengkap, perilakunya juga tidak bermasalah. Tetapi anak yang mengalami kemiskinan atau tekanan ekonomi, anak yang tinggal di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal, anak sebagai korban kekerasan seksual, korban bencana alam suku terasing, korban bencana alam sosial, anak terlantar dan jalanan, anak terbuang, korban kekerasan rumah tangga, anak yang terlibat dalam hukum, anak di daerah konflik senjata perang dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada kelainan pada secara permanen pada dirinya. Maka dari itu klasifikasi ABK permanen, sekarang yang temporer kita kesampingkan dulu Bu, karena memang tidak ada masalah. Jadi kita belajar tentang ABK permanen. Itu tadi ada disabilitas sensori, disabilitas intelektual, disabilitas fisik dan motorik, disabilitas emosi dan sosial, serta cerdas istimewa berbakat istimewa. Anak yang cerdas istimewa berbakat istimewa juga dikatakan sebagai anak inklusif atau PDPD. Nah, yang disabilitas sensori itu seperti disabilitas pada penglihatannya dan pendengarannya. Sedangkan disabilitas intelektual itu pada gangguan disabilitas intelektual atau tunagrahita tadi, lambat belajar, kesulitan belajar spesifik. Jadi anak lambat belajar dan kesulitan belajar itu berbeda, walaupun kadang ciri-cirinya hampir sama. Jadi kadang guru itu mau bingung membedakan ini anak
motorik itu ada cerebral palsy, musculus skeletal system, dan juga ada disabilitas emosi dan sosial, disabilitas emosi sosial sendiri, spektrum autis dan ADHD. Nah, serta cerdas istimewa berbakat istimewa yang tadi. Yang kedua tentang karakteristik ABK. Karakteristik disabilitas sensori, kita ulas dulu tentang disabilitas penglihatan. Disabilitas penglihatan seperti apa sih? Saya sendiri ini termasuk disabilitas penglihatan karena memakai kacamata. Kalau tidak memakai kacamata saya tidak akan bisa melihat. Nah, itu saya sendiri sudah sebagai orang disabilitas seperti itu. Maka dari itu anak yang memiliki disabilitas daya penglihatan sehingga membutuhkan layanan secara khusus dalam kehidupan sehari-hari maupun pendidikannya. Anak dengan disabilitas penglihatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok low vision atau totally blind. Low vision itu masih ada sedikit penglihatan. Kalau blind tidak bisa sama sekali. Walaupun ada yang mohon maaf deh, matanya terbuka, tapi kalau dia sudah dikatakan sebagai totally blind berarti tidak bisa melihat sama sekali. Jadi belum tentu orang yang itu matanya terbuka kok paling cuma alasan saja. Tidak seperti itu nggih, karena yang bisa mendiagnosa seperti itu memang dari dokter. Kemudian kelompok low vision, anak yang masih mampu melihat dengan ketajaman itu penglihatan 20 sampai 70 atau melihat dari jarak 6 meter. Penglihatan orang normal dapat dilihat dari jarak 21 meter. Sedangkan yang tadi itu totally blind, mereka sudah tidak bisa memfungsikan sama sekali penglihatannya, baik kemampuan visualnya ataupun tidak bisa merasakan adanya sinar. Kadang kita kalau mau periksa mata apa itu kan dilihat kadang di center gitu ya Bu. Kalau masih ada kelihatan sinarnya, masih bisa merasakan, berarti ada sedikit penglihatannya masih bisa diselamatkan ibaratnya gitu.